Semuanya saya bersuka kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Hey! Come on! Gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai, katakan, mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Mari bersama kita tanggalkan beban dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya, yang segala yang bernafas memuji Dia. Ya segala yang bernafas memuji-muji Engkau. Oh, oh, oh. Yang wanita katakan, yang pria, Mengapi-apikan diri seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Semua masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Amin. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya, yang segala yang bernafas memuji Dia. semuanya tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Kau layak terima pujian. Oh. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, datanglah beribadah kepada Tuhan dan yakinilah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas setiap kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom, mengucap syukur kepada Tuhan kita dapat beribadah kepadanya. Walaupun kita beribadah secara online, tapi biarlah ini pun boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang dapat memampukan kami menjalani hari-hari kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan keterangan yang tak dapat dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Your presence never leave me, Lord. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Your presence, Lord. Your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu.
Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan Engkau tetap menyertai kami. Dengan sulitnya kehidupan kami Tuhan, kami percaya tangan-Mu tetap tersedia bagi kami, menopang setiap kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami datang untuk beribadah kepada-Mu. Layakan setiap kami Tuhan, setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Biarlah ini semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mau memberkati ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa. Amin. Mari kita datang dengan penuh dengan sukacita, kita pujikan bersinar. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada
untuk Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan hati kita memasuki firman Tuhan. Sungguh hanya karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat beroleh keselamatan. Dan saat ini Tuhan kami datang, kami mau menyerahkan hidup kami. Bila hidup kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bentuklah setiap kami Tuhan, agar kami boleh menjadi segalanya baru bagi Engkau. Kami mengucap syukur atas Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Sebab dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan, selain memberi kasih hidup kami kepadamu. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh Engkaulah harapan bagi kami Tuhan.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom, selamat pagi. Saya bersuka cita kalau kita boleh kembali bisa beribadah bersama-sama meskipun masih tetap kita lakukan secara online. Kali ini saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena segala kebaikan-Mu begitu indah dan boleh kami terus alami hingga hari ini. Firman Tuhan menjadi sesuatu yang penting bagi kami, karena kami tahu hidup kami sungguh bergantung pada kebenaran firman-Mu. Karena itu mari Tuhan berbicaralah, biarlah melalui teks yang kami akan baca, kami boleh bertemu dengan kebenaran dan kebenaran itu boleh terus mengubah hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki. Berkata-katalah ya Bapa, kami siap mendengar, dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, bagian yang paling akhir dari perjanjian baru, Wahyu pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mari kita melihat bersama-sama Alkitab kita dan saya akan membaca untuk kita semua. Begini sabda Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah.
Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan menyimpannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita membayangkan sepasang kekasih. Mereka baru saja jadian, maklum masih hangat-hangatnya begitu ya. Maka seringkali mereka mencari cara untuk bisa saling berhubungan, saling bertemu, saling berkomunikasi. Nah, satu ketika sang pria menelpon pacarnya dan berkata, "Aku lagi ada di supermarket nih, apa yang bisa aku beli untuk kamu?" Di lain kesempatan dia menelpon dan bertanya, "Yang sudah makan apa belum? Ingat loh ya, jangan sampai telat." Begitu cara dia terus berkomunikasi dengan kekasihnya. Nah, rekan-rekan, rasanya cukup romantis ya. Sampai sang gadis itu juga kemudian berpikir, wow, kekasihku ini luar biasa. Maka dia kemudian mencari waktu untuk bertanya kepada sang pria, "Aku tahu engkau begitu perhatian sama diriku. Aku mau tanya nih satu hal. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku?" Sang pria kemudian berhenti sebentar, lalu dia mengatakan sesuatu. "Ya gimana, kita kan sudah berhubungan, kita sudah berpacaran. Maka saya melakukan apa yang jadi bagian saya. Saya wajib melakukannya untuk itu. Memang sih kadang-kadang risih ya, tapi ya ini sesuatu yang saya akan terus lakukan untuk kamu, suka nggak suka gitu ya." Saudara, kalau engkau mendengar jawaban ini tadi, kira-kira apa yang terbayang dalam pikiran kita? Saya membayangkan sang gadis itu kemudian berkata, "Jadi engkau lakukan ini karena terpaksa." Apa yang hilang dalam hubungan itu? Satu saja, yaitu kasih. Rupa-rupanya ini yang mulai hilang dalam hubungan sepasang kekasih itu. Kalau kita melihat dalam hidup sehari-hari, ini juga bisa terjadi baik pada hubungan keluarga antara suami istri, orang tua dengan anak, saudara yang satu dengan saudara yang lain. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Loh Pak, tunggu dulu kalau dengan Tuhan. Bukankah saya tetap berdoa setiap hari? Bukankah saya rajin membaca firman Tuhan? Saya kalau ada kesempatan saya juga akan melayani. Bukankah itu sudah menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan? Saya rasa tidak sesimpel itu. Karena itu mari kita melihat sebetulnya apa yang tengah terjadi di dalam jemaat Efesus. Dan kita belajar itu, kemudian kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari ini. Kadang-kadang kita berpikir, kalau kita sudah melakukan semuanya, memberikan yang terbaik tampaknya, melayani dengan rajin, bukankah itu tanda kita mengasihi? Emang masalah buat lo kalau aku tidak memberikan kasih itu sebagaimana mestinya, karena aku juga harus melihat dan membagi prioritas hidup dengan yang lain, bukan? Emang masalah? Barangkali pertanyaan itu muncul dalam pikiran kita pada masa kini. Tapi mari kita kembali mundur sebentar kepada masa yang cukup jauh di belakang, waktu Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos dan dia kemudian mendapatkan penglihatan yang dia tuliskan di dalam kitabnya ini, Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua berisikan pasal 2 dan 3 itu berisikan surat-surat tepatnya ada 7 surat kepada 7 jemaat. Nah, mari kita mencoba melihat bagaimana surat ini dituliskan. Pertama-tama tentu kita perlu bertanya, siapa penulis surat ini? Yohanes kah? Tapi kalau kita melihat Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama, di sana di awal dari surat ini kita menemukan identitas dari sang penulisnya. Siapa yang menulis? Ayat pertama mengatakan, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi ada pribadi yang memegang 7 bintang dan kaki dian. Kalau kita membandingkan pasal 1 ayat yang ke-13, maka kita bisa menemukan bahwa pribadi itu adalah Kristus sendiri. Tepat, memang Yesuslah yang menuliskan surat ini dan mengirimkannya kepada jemaat-jemaat khususnya, jemaat Efesus juga. Nah, mari kita perhatikan lebih jauh. Apa yang Tuhan tuliskan? Di bagian awal dari surat ini, Tuhan memberikan sebuah pujian.
Dan pujian itu menggambarkan dengan jelas siapa sebenarnya jemaat Efesus. 2 kali Tuhan berkata bahwa aku tahu. Yang pertama dia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Yang kedua dia berkata, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, dan seterusnya. Kata aku tahu itu menggambarkan sebuah pemahaman yang utuh. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar mendengar, Tuhan tidak hanya sekedar mengetahui saja, tapi dia betul-betul mengenal apa yang dikerjakan oleh jemaat. Sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh jemaat? Kalau kita melihat, saya sebut ini sebagai jemaat atau gereja Kristen Efesus, maka saya mengatakan ini gereja yang luar biasa. Pertama, Tuhan memuji karena mereka adalah jemaat yang tekun. Jemaat yang rajin, jemaat yang berjerih lelah dan berusaha dengan keras. Pekerjaan mereka diakui oleh Tuhan. Artinya bahwa mereka sungguh-sungguh jemaat yang sangat tekun melakukan sesuatu. Mereka melayani Tuhan, mereka betul-betul memberikan hidupnya kayaknya untuk Tuhan. Nah saudara, barangkali gereja ini adalah gereja yang akan kita lihat dan perhatikan cukup sibuk. Kalau kita bandingkan dengan gereja sekarang, barangkali setiap hari mereka akan selalu banyak kegiatan di dalamnya. Senin sampai Minggu lagi. Mungkin ada latihan paduan suara, persiapan ibadah, persekutuan, kelompok kecil. Layaknya gereja kita pada masa kini. Dan saya percaya ada kesejajaran di antara keduanya, bukan? Kita melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi bukan hanya itu, gereja Kristen Efesus juga dikenal sebagai gereja yang luar biasa. Karena gereja ini adalah gereja yang pernah dilayani oleh orang-orang yang sangat penting di dalam sejarah kekristenan. Ada Paulus, rasul yang pertama kali membangun gereja ini. Kemudian pelayanannya diteruskan oleh Timotius, seorang anak rohani Paulus yang juga dikenal sebagai gembala yang baik. Lalu juga gereja ini pernah digembalakan oleh Rasul Yohanes sendiri. Jadi gereja ini adalah gereja yang sungguh-sungguh dibangun di atas dasar yang kuat oleh pengajaran orang-orang yang luar biasa. Karena itu tidak heran Tuhan memuji mereka pada waktu mengatakan mereka bahkan bisa mengerti, bisa mengenal mana rasul yang benar, mana rasul yang abal-abal. Kenapa? Karena mereka memiliki pengajaran yang solid. Mereka mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bayangkan, bukan hanya gereja yang rajin dalam pelayanan, tapi juga gereja yang mengerti kebenaran dengan sungguh-sungguh. Dan lebih dari itu juga Tuhan memuji mereka bahwa di tengah-tengah penderitaan mereka tidak menyerah. Mereka terus berjuang. Kalau kita membandingkan dengan Kisah Rasul pasal yang ke-19, maka di sana kita menemukan sesuatu yang menarik. Kisah Rasul 19 bicara tentang waktu Paulus memberitakan Injil di Efesus. Nah saudara, di sanalah Paulus membangun jemaatnya, jemaat Tuhan, dari orang-orang yang mau mendengar berita Injil itu. Tetapi pada waktu gereja atau jemaat ini terbangun, maka mereka menghadapi situasi yang sulit. Kalau kita sekali lagi melihat Kisah Rasul 19, ayatnya yang ke-21 sampai 41, kita menemukan di kota itu tempat di mana gereja Efesus bertumbuh, ada kerusuhan yang terjadi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah sederhana. Di kota ini ada sebuah kuil besar yang didirikan untuk Dewi Artemis. Kuil ini sungguh luar biasa dan indah, bahkan pada masa itu dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia masa itu. Nah, pada waktu Paulus memberitakan Injil, banyak orang percaya dan kemudian mulai meninggalkan penyembahan berhala. Ternyata ada sekelompok pengrajin perak yang membuat pernak-pernik untuk kebutuhan penyembahan itu mulai merasakan dampaknya. Penghasilan mereka merosot, tidak lagi banyak orang membeli, dan itu tentu saja meresahkan. Maka Demetrius, salah seorang dari tokoh para pengrajin itu, mulai memikirkan dan memprovokasi teman-temannya untuk melakukan sesuatu. Mereka berdemo, mereka kemudian membuat kerusuhan, dan sampai-sampai mereka datang kepada penguasa kota dengan satu tuntutan, yaitu supaya Paulus ditangkap. Memang hari itu Paulus berhasil melewati situasi yang sulit. Tetapi sejak hari itu, gereja Kristen Efesus
mengalami situasi yang berat. Tekanan demi tekanan itu menjadi sesuatu yang pastinya tidak mudah dilewati. Tetapi justru di tengah situasi itu mereka terus bertumbuh. Saya melihat sekali lagi ada kesejajaran dengan saat-saat ini, bukan? Kekristenan di negara kita memang bertumbuh, tetapi kita juga bertumbuh di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kita tentu pernah mendengar ada gereja-gereja yang harus ditutup, ada pembangunan gereja yang juga dipersulit, semuanya karena bermuara pada satu hal, yaitu tekanan terhadap kekristenan. Namun sekali lagi, semua hal itu tidak menyurutkan gereja Efesus untuk terus melayani Tuhan. Luar biasa, bukan? Tapi tunggu dulu, ceritanya tidak berhenti di sana. Karena setelah Tuhan memuji, maka Tuhan juga memberikan celaan. Tuhan mencela mereka. Kalau kita perhatikan ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, bagi Tuhan ini ada sesuatu yang penting yang mereka harus pahami. Tuhan mencela. Kata mencela itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menegur. Ini bukan teguran sederhana, bukan teguran ringan, tapi teguran yang sangat keras. Tuhan menegur mereka dengan mengatakan bahwa mereka telah jatuh begitu dalam. Masalahnya adalah Tuhan melihat mereka jatuh. Tapi orang Efesus, jemaat Efesus, tidak merasa kalau mereka sedang jatuh. Apa sih pangkal persoalannya? Bagi Tuhan sederhana. Karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Apa sih kasih yang semula? Kasih yang semula itu bisa merujuk kepada kasih pertama mereka pada waktu mereka kenal Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, dan saya percaya seperti halnya mungkin juga kita alami pada waktu kita pertama kali percaya, rasanya kasih itu begitu berkobar-kobar. Tapi dengan berjalannya waktu, bisa jadi kasih itu mulai dingin, bahkan meredup. Tapi kasih yang semula juga bisa merujuk pada kasih yang utama, karena kata semula itu bisa diartikan yang terutama. Jadi bagi Tuhan, kasih mereka sekarang tidak lagi ditujukan kepada Dia. Kasih mereka sekarang beralih, bukan lagi kepada fokus yang tepat, kepada pribadi yang tepat, tapi kepada hal lain. Dan bagi Tuhan, itu adalah sesuatu yang begitu serius. Begitu serius. Karena ini sekali lagi menunjukkan bahwa di dalam hati dan hidup mereka sekarang tidak ada lagi tempat untuk Tuhan. Tidak ada lagi tempat bagi Kristus di dalam hati, pikiran, dan hidup mereka sekarang. Mereka digerakkan memang tetap melayani, tetapi itu sekali lagi tidak didasarkan pada kasih yang sejati, yang benar. Dan bagi Tuhan, ini sesuatu yang begitu serius. Karena seakan sedang menggeser posisi Tuhan. Sekarang tidak lagi mereka sungguh-sungguh melayani dan berfokus pada Tuhan, tapi kepada hal yang lain. Karena itu Tuhan mengingatkan bahwa kalau mereka terus seperti itu, maka ada konsekuensi berat yang harus mereka pikul. Tuhan menyebut bahwa Tuhan akan mengambil kaki Dian. Ingat dalam ayat pertama Tuhan sudah menyebutkan ini, bahwa Dia berjalan di antara kaki Dian emas itu. Dan bagi Tuhan kalau mereka tetap tidak mau berubah, maka kaki Dian itu akan diambil. Beberapa penafsir mengatakan kaki Dian itu menggambarkan atau melambangkan sesuatu yang lain, bukan sekedar kaki Dian secara harafiah. Saudara, pada masa itu orang belum mengenal lampu seperti yang kita kenal hari ini, lampu listrik. Tapi mereka memakai biasanya pelita atau lilin, dan itu harus ditaruh di sebuah tempat yang cukup tinggi sehingga bisa menerangi sekeliling mereka. Dan itu harus ditaruh di sebuah tempat yang disebut dengan kaki Dian. Tempat yang cukup tinggi untuk bisa menerangi semuanya. Maka kalau kaki Dian itu diambil, itu berarti terang itu tidak lagi bisa menerangi sekelilingnya. Otomatis mereka tidak bisa lagi menjadi terang seperti hal yang Tuhan mau. Kesaksian itu tidak lagi menjadi sesuatu yang hidup. Pelayanan itu tidak lagi memuliakan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, pengetahuan mereka tentang firman Tuhan, kebenaran tidak lagi menjadi sesuatu yang akan membawa orang kepada Kristus. Tidak lagi, meskipun mereka masih tetap melakukannya. Karena itu Tuhan mendesak mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka melakukan 3 hal. Yang pertama, mengingat. Karena Tuhan berkata, ingatlah
dalam ayatnya yang ke-5. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan mau mereka menyadari posisi mereka sekarang. Lalu bukan hanya sadar, tetapi Tuhan juga berkata, bertobatlah. Bertobatlah berarti berbalik dari hal yang keliru, dari hal yang salah. Berbalik dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Lalu yang ketiga, melakukan kembali yang seharusnya. 3 langkah ini menjadi penting untuk mereka kerjakan. Yaitu mengingat, bertobat, dan melakukan kembali. Saya memikirkan situasi itu seperti kalau kita sedang berjalan di sebuah tempat yang cukup asing. Kita berjalan sendiri, tidak ada yang menemani. Kita juga belum pernah ke tempat itu, tempat yang asing. Dan kita harus mencari satu lokasi yang kita mau tempuh. Celakanya barangkali di tempat itu sinyalnya buruk. Internet kita tidak bisa jalan, sehingga kita tidak bisa memakai GPS kita untuk mencari tempat. Mau bertanya pada orang, tempat itu sepi, kita nggak ketemu siapapun. Tapi untungnya barangkali di HP kita masih ada satu aplikasi, yaitu aplikasi Kompas. Paling tidak di HP saya ada. Maka apa yang bisa saya kerjakan pada saat situasi seperti itu? Saya akan berhenti sebentar, kemudian membukanya, membuka gadget saya, melihat di dalamnya kompas menunjukkan arah yang harus saya tuju. Karena saya ngerti saya sedang kesasar. Kemudian pada waktu arah itu ditentukan, maka tindakan saya adalah saya harus mengubah arah saya dan kemudian mengikuti arah itu. Melakukan hal yang benar. Saya pikir itulah gambaran dari kehidupan kita hari ini. Seperti halnya juga gambaran dari kehidupan jemaat Efesus. Mereka perlu menyadari bahwa mereka tengah berada pada situasi dan jalan yang keliru. Meskipun mereka sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena itu Tuhan mau mereka berhenti, melihat dengan sungguh-sungguh, bertobat, dan kemudian melakukan kembali apa yang seharusnya mereka kerjakan. Bagi saya ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita coba pikirkan hari ini. Dalam hal ibadah, saya percaya Tuhan tetap mau kita beribadah. Melakukan apa yang kita kerjakan sekarang. Kita beribadah secara online, kita tetap boleh memuji Tuhan. Tuhan mau kita juga tetap memiliki relasi dengan Dia. Kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan mau bahwa kita juga tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi semua kegiatan itu sekarang dilandasi oleh hal yang benar, yaitu kasih kita kepada Allah. Ingat, segala kegiatan, segala kesibukan, segala aktivitas rohani itu tidak akan pernah bisa menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Bagi saya ini juga berimplikasi luas. Karena ibadah sebenarnya bukan hanya soal kita sedang memuji Tuhan di sebuah tempat, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan seperti halnya hari ini. Maka kita sebut kita sudah beribadah, tidak. Tapi ibadah itu adalah mencakup seluruh kehidupan kita. Artinya, sekarang kita perlu berhenti sebentar, melihat hidup kita untuk menilai apakah kita sedang berjalan pada jalan yang benar bersama dengan Allah. Apakah kita sungguh-sungguh menaruh Allah itu sebagai Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Kristus adalah Tuhan yang mengatur hidup kita dan yang kita kasihi. Lalu kemudian apakah kita juga sedang berjalan di dalam kehendak-Nya? Kasih itu yang menjadi penting, yang mendasari semua hal itu. Kita bisa saja menjadi orang Kristen yang sibuk. Orang Kristen yang giat melakukan banyak hal. Tapi kita bisa terjebak untuk melakukan itu tanpa kasih. Saya pernah pada situasi itu. Dulu waktu saya kecil, saya beribadah di sebuah gereja. Pendetanya cuma satu, dan dia sangat sibuk. Saya menyadari, karena dia harus melakukan banyak hal. Mulai dari melayani sekolah minggu sampai lansia. Karena itu terpatri dalam ingatan saya bahwa itulah figur seorang hamba Tuhan yang sibuk untuk melayani.
Pada waktu di seminari saya juga berjumpa dengan orang-orang yang sungguh-sungguh giat melayani. Mereka memiliki kerinduan dan passion yang besar untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan itu mendorong saya juga untuk berpikir, itulah seharusnya orang Kristen. Itulah seharusnya pelayan Tuhan. Sampai di dalam pelayanan pun demikian. Tapi ternyata saya belajar sesuatu. Bahwa kita bisa terjebak pada itu semua. Kita bisa melakukan semua kegiatan. Tapi kita tidak pernah mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengatakan ini adalah kondisi yang begitu serius. Kita sedang jatuh pada level yang paling dalam. Karena itu kita perlu kembali berhenti, mengingat, kemudian bertobat, lalu kita melakukannya dengan benar. Karena itu bagi saya penting untuk kita memikirkan kembali. Maukah kita berhenti sejenak pada saat engkau mendengarkan saya berbicara? Kita melihat kembali apa yang tengah kita jalani hari ini. Bagaimana dengan studi kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan hari ini? Apakah itu hanya sebatas kita melakukannya tanpa didasari oleh satu hal yang benar, kita mengasihi Tuhan? Loh Pak, sampai segitu jauh? Iya, karena saya kembali mengingatkan bahwa ibadah itu bukan hanya soal 1-2 jam di hari Minggu kita beri waktu untuk Tuhan. Tapi sesungguhnya ibadah itu mencakup seluruh hidup kita. Maka dari itu kita perlu lakukan itu dengan dasar yang benar, mengasihi Allah. Sudahkah kita mengasihi Dia? Dan maukah kita menaruh Dia, Kristus Tuhan itu, pada tempat yang paling utama dalam hidupku, dalam hidupmu? Mari kita berdoa. Sekarang ya Tuhan, saat kami membaca dan merenungkan, maka biarlah firman itu tidak hanya berhenti dalam pikiran dan hati kami, tapi kami boleh melakukannya. Karena kami tahu bahwa kami dipanggil bukan hanya untuk melakukan banyak pelayanan, bekerja, belajar, dan lain-lain yang lain, tapi juga dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan menyatakan kasih itu melalui apa yang kami lakukan. Sehingga pada saat kami beribadah, kami tahu kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau. Pada saat kami studi, kami juga tahu kami melakukannya karena kami juga mengasihi Engkau. Pada waktu kami berada di rumah dimanapun, kami juga tahu kami ada di sana karena kami dikasihi Tuhan dan kami belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami karena kami tahu kami lemah, kami membutuhkan Engkau. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami semua. Terima kasih. Tuhan meteraikan semuanya ini di dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari teman-teman, dengan semua orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama menundukkan kepala, membawa segala pergumulan hidup kita, hati kita, pikiran kita, keberadaan diri kita kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami sadar bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang lemah. Kami adalah orang-orang yang membutuhkan kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Bapa, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, kami harus melewati sebuah era zaman normal baru, di mana kami harus lebih berhati-hati menjaga diri supaya kami tetap terjaga di dalam kesehatan ya Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon Engkau menjagai kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat berhati-hati di dalam bersikap, di dalam bertutur kata, di dalam melakukan segala hal. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak muda dimanapun kami berada, setiap pagi pada saat kami sebelum pergi kerja, ataupun yang kami kerja, kami yang bekerja dari rumah, kami yang melakukan segala aktivitas, kami memulai dengan mengutamakan Engkau terlebih dahulu, mencari Engkau, menemukan wajah-Mu. Kami berbincang dengan Engkau melalui firman-Mu yang hidup itu, yang menegur kami, mendidik kami, mengarahkan kami. Karena kami yakin Tuhan, melalui firman-Mu yang indah itu akan menuntun kami untuk hidup bergantung pada Engkau dan hidup seturut dengan apa yang Engkau mau. Bapa di surga, pada saat ini kami memohon Tuhan memberikan kami kekuatan lebih, kesehatan ekstra, agar imun tubuh kami boleh menjaga kami tetap sehat, tetap kuat, tetap tegar menghadapi virus yang ada ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami memohon untuk setiap saudara kami mungkin saja pada saat ini terbaring sakit dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan juga bagi keluarga untuk terus mensupport. Dan kami berdoa dari tempat ini, bahwa Tuhan Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, akan menolong setiap anak-anak-Mu untuk hidup, mau mengevaluasi diri, dan mau untuk percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk terus bersandar penuh pada kuasa dan kebaikan-Mu. Pada saat ini pula kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang akan masuk di dalam jenjang perkuliahan, ataupun yang masuk di dalam jenjang SMA, ataupun yang mulai masuk di dalam jenjang SMP ya Tuhan. Bapa, Engkau balut mereka dengan kuat kuasa dan Engkau berikan hikmat. Mereka harus melewati ospek Tuhan, sekalipun melalui virtual. Tuhan tolong mereka, jangkau mereka supaya mereka tetap menikmati di masa-masa normal baru ini ya Tuhan. Bapa, relasi anak-anak-Mu dengan orang tua mereka, orang tua juga dapat mendidik anak-anak-Mu dengan baik. Begitu juga anak-anak-Mu boleh mendengarkan apa yang diarahkan oleh orang tua. Inilah seruan doa kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau adalah juru syafaat kami, mendengar setiap seruan doa kami. Dan biar segala hal yang sudah kami lewati, kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan topangan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Sampai jumpa di online service berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.